Pemirsa, salam jumpa dalam program Banyu Bening bersama saya Taufik. Dulur pemirsa Kasupan TV, jika kita mau melihat Indonesia, maka akan tampak hamparan negeri dengan limpahan kekayaan alam yang luar biasa banyaknya. Namun sayang, mengapa limpahan kekayaan alam itu belum dapat dinikmati rakyat Indonesia? Rakyat di negeri ini justru hidup dalam kondisi yang tertindas dan sengsara. Tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi juga di berbagai bidang yang lainnya seperti politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan sebagainya. Mengapa kondisi seperti ini dapat menimpa Indonesia? Jawabannya adalah semua kondisi ini disebabkan karena Indonesia saat ini tengah berada dalam kungkungan neoliberalisme dan neoimperialisme yang makin luas dan makin mencengkram. Apakah neoliberalisme itu? Neoliberalisme adalah paham yang menghendaki pengurangan peran negara di bidang ekonomi. Dalam pandangan neoliberalisme, negara dianggap sebagai penghambat utama penguasaan ekonomi oleh individu atau korporat. Pengurangan peran negara dilakukan dengan privatisasi sektor publik seperti migas, listrik, jalan tol, dan lainnya. Pencabutan subsidi komoditas strategis seperti migas, listrik, pupuk, dan lainnya. Penghilangan hak istimewa BUMN melalui berbagai keuntungan dan perundang-undangan yang menyeratakan BUMN dengan usaha swasta. Jadi, neoliberalisme sesungguhnya merupakan upaya pelumpuhan negara selangkah menuju corporate state. Ketika itu, negara dikendalikan oleh persekutuan jahat antara politikus dan pengusaha. Akibatnya, keputusan-keputusan politik tidak dibuat untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk kepentingan korporat atau perusahaan, baik domestik maupun asing. Di sisi yang lain, gelombang demokrasi segala bidang pasca reformasi, khususnya di bidang politik dengan ditetapkannya model pemilu langsung untuk kepada daerah dan presiden serta pemilihan anggota legislatif berdasarkan suara terbanyak telah memberikan kesempatan kepada kekuatan kapitalis global untuk makin menancapkan pengaruhnya di Indonesia. Dengan kekuatan dana besarnya, mereka masuk dalam kontestasi politik di Indonesia. Harapannya, melalui orang-orang yang didukung, mereka bisa turut menentukan pemilihan pejabat publik dan memberikan arah kebijakan ke depan. Bagi politikus pragmatis, tak jadi soal menggandaikan kewenangan politik. Yang penting mereka terpilih, karena itu pasca reformasi banyak sekali lahir kebijakan-kebijakan dari peraturan-peraturan yang sangat liberal dan kental pengaruhnya kepentingan asing. Di lapangan legislatif ada dugaan intervensi asing terjadi seperti UU Migas, UU PM, UU Kelistrikan, UU SDA, UU Perbankan, dan sejenisnya yang jelas-jelas telah meliberalisasi sektor-sektor vital di Indonesia. Dari analisis inilah kita menyebut bahwa negeri ini juga sedang dalam ancaman neoliberalisme. Demikian pendapat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.